ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus
Cek cek, Bapak Ibu dengar suara kami? Cek cek, Bapak Ibu dengar suara kami? Oke, terima kasih Ibu Husnaini. Dari mana ini Ibu? Terima kasih banyak Bu Sri Wahyuningsih.
Nggih, belum mulai Bapak Ibu, tunggu sebentar nggih. Kami menunggu Ibu Kepala Sekolah untuk sambutan sebentar. Halo, Assalamualaikum Bu Vivi. Bu, udah bisa masuk? Cek. Cek. Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu Nunu. Oke, terima kasih Pak Anzar. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nggih. Mohon maaf kalau telat sekitar 10 menit Bapak Ibu. Kita mulai acara kita hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Tuban, selaku pembina
kelompok belajar kami, kelompok belajar dan berbagi SMA Negeri 1 Tuban. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, sepertinya ini se-Indonesia, hadirin sekalian yang berbahagia. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama walaupun dalam posisi yang berjauhan lewat gimit hari ini, sore ini gitu. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia peserta webinar berbagi praktek baik trik jitu lolos aksi nyata di PMM yang diselenggarakan oleh komunitas belajar SMA Negeri 1 Tuban. Hadirin yang terhormat, izinkan saya selaku moderator sekaligus pemandu acara hari ini membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yaitu sambutan Ibu Kepala SMA Negeri 1 Tuban selaku pembina Kombel, selanjutnya yaitu pembacaan doa, dan kita lanjutkan ke materi inti berbagi praktek baik trik jitu lolos aksi nyata di PMM. Setelah adanya materi inti nanti kita akan adakan sesi tanya jawab dan akan kita tutup dengan penutup. Selanjutnya adalah untuk mempersingkat waktu, acara pertama kita adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Monggo. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya kita lanjutkan acara dengan sambutan dari pembina kelompok belajar kami, sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Tuban kepada Ibu DRA
Wiwi Widowati MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan webinar yaitu sukses aksi nyata yang diadakan oleh Kombel dari SMA Negeri 1 Tuban. Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia, pada kesempatan ini kami selaku pembina Kombel dari SMA Negeri 1 Tuban mengadakan webinar terkait dengan sukses aksi nyata. Pertama-tama, marilah kita sejenak saling mengingat apa tujuan kita belajar. Saat itu, maka setelah pergantian kurikulum yaitu kurikulum Merdeka, kita dituntut melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang sekiranya bisa meningkatkan kinerja kita ataupun peserta didik semuanya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan baik dan benar. Dalam kesempatan ini, tema kita adalah sukses aksi nyata. Padahal aksi nyata itu dapat dilakukan jika Bapak Ibu guru semua telah selesai mempelajari beberapa topik pelatihan yang ada di PMM. Nah, supaya ini nanti sukses, maka nanti akan diisi oleh beberapa narasumber sehingga pelaksanaan hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Yang terpenting adalah minat ataupun niat Bapak Ibu untuk mencari ilmu. Jadi, pada kesempatan ini, marilah kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Bagaimana supaya lolos kegiatan aksi nyata ini. Paling tidak, panjenengan bisa melihat bagaimana langkah-langkahnya aksi nyata. Mulai dari memilih topik aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Lalu ada lagi melakukan aksi nyata di lapangan. Lalu menuangkan aktivitas aksi nyata ke dokumen yang tertulis. Baru mengunggah dokumen aksi nyata dalam format PDF di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, semoga kesempatan ini akan menjadi kesempatan yang terbaik. Kagem panjenengan, semuanya mohon maaf nanti kalau ada kekurangan kami. Tadi hampir sempat mau trouble karena saya sulit masuk. Karena saya ini ada di luar kota, sehingga saya harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kami tinggalkan. Pada kesempatan ini saya selaku pembina Kombel, mohon maaf mungkin nanti kami dalam menyajikan pembelajaran di sini, mari kita belajar bersama. Bukan kita sifatnya menggurui, bukan, tapi kita adalah belajar bersama dan saling nanti kalau ada pertanyaan bisa diacungkan chat, raise hand ataupun yang lainnya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Tetap semangat guru-guru yang ada di Indonesia ini, tetap semangat untuk mensukseskan kurikulum Merdeka. Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan berbagi praktek baik, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang ngetren sekarang ini adalah SKP yang terinclude dengan PMM. Karena apa? PMM ini sangat banyak membantu Bapak Ibu guru semuanya. Ada ilmu banyak sekali, asalkan panjenengan mau membuka dan membaca, tentu saja mempelajari. Jadi intinya pada aksi nyata itu paling tidak dipelajari step by stepnya. Jangan langsung hanya dilihat sekilas, nanti panjenengan kurang paham. Sebaiknya nanti akan lebih paham kalau sudah dijelaskan oleh pemateri. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya mohon maaf karena tadi agak terlambat. Mohon maaf, betul-betul maaf karena sulit masuk. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar pada hari ini kita buka dengan dimulai nanti baru disampaikan penyampaian dari pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Bu Wiwi atas sambutannya dan motivasinya kepada kami sehingga acara webinar ini bisa kami selenggarakan dan semoga dengan acara webinar ini kita mendapatkan ilmu baru nggih Bapak Ibu. Kita sama-sama Itu yang belajar. hebat ini Bu Nunu. Kelihatannya banyak sekali yang berminat. Terima kasih. Ini adalah suatu terobosan baru. Nanti kita akan menyajikan ilmu-ilmu baru yang lainnya. Saya kira bisa itu Bu Nunu nanti Bu Nunu. Teman-teman nanti kita share. Terima kasih Bu Nunu. Oke. Terima kasih Ibu. Sekali lagi harapan kami semoga nanti Bapak Ibu ini sepertinya se-Indonesia ada dari Bangka Belitung, ada dari mana-mana ini sepertinya. Oke, untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sebelum ke acara inti adalah pembacaan doa kepada yang terhormat Ustadz Anzar Guntoro. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nunu waktu yang diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini kita lanjutkan, agar kegiatan kita sore hari ini, yaitu webinar berbagi praktik baik dengan tema trik jitu lolos aksi nyata di PMM oleh Komunitas Belajar dan Berbagi SMA Negeri Tuban ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu yang Muslim doanya kami pimpin, adapun yang non Muslim bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ustadz Anzar Guntoro yang telah mendampingi kami untuk pembacaan doa. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia sekalian, tibalah kita pada acara inti kita, yaitu berbagi praktik baik trik jitu lolos aksi nyata di PMM. Yang materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Genduk Listari, SPD GR. Rekan kami, guru di SMA Negeri 1 Tuban. Sebelum Ibu Tari memberikan materinya, alangkah baiknya kita berkenalan dengan beliaunya. Beliau adalah guru SMA Negeri 1 Tuban yang lahir di Tuban tanggal 16 April tahun 1988. Beliau lulusan dari UNESA S1 Pendidikan Matematika dan lulus PPG dari Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2019. Beliau adalah guru P3K tahun 2022
dan penempatan di SMA Negeri 1 Tuban. Walaupun sebenarnya beliau sudah mengabdi di SMA Negeri 1 Tuban selama 13 tahun. Beliau juga merupakan pembina ekskul OSN Matematika dan juga pembina ekskul kader lingkungan yang di SMA Negeri 1 Tuban disebut dengan ekskul Greksa. Kami memilih beliau menjadi salah satu narsum di acara webinar kami karena beliau sudah mendapatkan lebih dari 10 sertifikat di platform PMM. Jadi alangkah indahnya kita bisa belajar dari beliau bagaimana cara mendapatkan sertifikat topik di PMM dengan dengan baik begitu nggih. Itu kiranya Bapak Ibu sekalian perkenalan dari narasumber kita Ibu Genduk Lestari SPD GR. Kita lanjutkan ke materi inti, maka materi akan langsung disampaikan oleh Ibu Tari. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Tari. Nggih. Halo, dengar suara saya nggih? Apakah sudah jelas atau kurang keras? Cukup Bu Tari. Cukup, nggih. Terima kasih Bu Nunuk selaku moderator pada acara webinar sore hari ini. Mohon izin Ibu Wiwi, mohon izin untuk berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam sejahtera untuk semua. Ya. Pertama, saya mengucapkan yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Tuban, kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu Waka di SMA Negeri 1 Tuban yang juga ikut hadir di webinar sore hari ini. Kemudian tentu saja Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang sudah join ikut webinar di komunitas belajar kami, komunitas belajar SMA Negeri 1 Tuban. Ya. Pertama, marilah kita ucap syukur alhamdulillah karena pada sore hari ini kita dapat bertatap muka walaupun secara daring atau online ya pada acara webinar yang diadakan oleh komunitas belajar SMA Negeri 1 Tuban yang bertemakan trik jitu untuk lolos aksi nyata PMM. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Teriring doa semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pembina Komunitas Belajar kita, Ibu Wiwi Widawati MPD, yang selalu mendukung program-program belajar kami di SMA Negeri 1 Tuban sampai pada akhirnya kita dapat melaksanakan kegiatan webinar pada sore hari ini. Tentu semuanya tak lepas dari dukungan Ibu Kepala SMA Negeri 1 Tuban. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada panitia, dalam hari ini pengurus komunitas belajar SMA Negeri 1 Tuban yang sudah mempersiapkan dengan sedemikian rupa sehingga terlaksanalah webinar pada sore hari ini. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya bukannya suatu narasumber yang banyak ilmu, tidak, tapi di sini saya hanya berbagi praktik baik seperti judul yang ada di pengelolaan kinerja, di mana di situ ada tagihan di RHK, ada tagihan menjadi peserta praktik baik suatu komunitas belajar. Nah, di sini saya salah satunya yang ingin berbagi praktik baik, karena saya di sini juga guru biasa yang bukan narasumber memberi materi kemana-mana, tidak. Nah, tapi seperti yang disampaikan Bu Nunuk tadi, saya kebetulan sudah dapat, kalau kata Bu Nunuk tadi lebih dari 10, tidak ya, pas 10 sertifikat. Nah, itu dalam waktu 1 tahun kemarin, dari 2022 itu 1 sertifikat, di 2023 9 sertifikat.
yang 2024 ini baru mau mulai mengerjakan, sudah kirim 3 tapi belum divalidasi karena memang saat ini tuntutan untuk sertifikat topik pelatihan mandiri di PMM ini sangat dibutuhkan sekali karena memang ada tagihan di pengelolaan kinerja itu yang mengharuskan nanti kita mengupload sertifikat dari PMM melalui topik pelatihan mandiri yang ada di PMM, sehingga yang mengirim aksi nyata pun seluruh Indonesia itu sangat banyak sekali. Sehingga di situ juga telah dituliskan bahwa kalau kita sudah mengupload aksi nyata, di situ ada keterangan ada disuruh bersabar. Bersabar karena yang seluruh Indonesia yang mengirim sangat banyak sekali. Gitu nggih. Jadi seperti yang sudah dikenalkan Bu Nunuk tadi, nama saya Bu Genduk Lestari, jadi bisa dipanggil sapa akrabnya Bu Tari gitu saja. Jadi nanti kalau mau bertanya, monggo silakan Bu Tari, saya mau bertanya begitu saja. Nggih. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Ini saya share screen ya. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Apakah sudah tampak share screen saya di layar Bapak Ibu semua? Belum? Kok belum? Sudah? Ya, sudah tampak atau belum? Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya juga tadi tidak menyangka nggih bahwa yang ikut di webinar ini dari seluruh Indonesia. Saya lihat tadi di chat yang hadir ada dari Lampung, ada dari Bengkulu, ada dari Sulawesi Selatan, ada dari Kalimantan. Nah, seluruh 5 pulau di Indonesia hadir di sini. Alhamdulillah. Jadi kita bisa berkenalan ya. Meskipun hanya lewat daring, meskipun tidak bertatap muka langsung, kita bisa sharing ilmu di sini. Ini, share. Bagaimana Bapak Ibu? Baru masih loading ya. Nah ini, ya. Jadi, nah pertama ini saya ingin menampilkan dulu 10 sertifikat yang sudah saya dapatkan. Ya mungkin ini kecil ya, kelihatan nggak di layar Bapak Ibu? Kelihatan? Nah, satu persatu kalau kelihatan bisa dilihat judulnya itu di yang ada jamnya itu nggih. Yang pertama itu adalah topik Semangat Guru 2, Kompetensi Non Teknis Kurikulum Merdeka. Itu jamnya 32 jam. Kemudian yang nomor 2 selanjutnya itu ini acak ya, saya nguploadnya acak, saya tampilkan di sini. Yang kedua adalah topik diferensiasi dalam pembelajaran SMP SMA paket BC dengan jamnya 30 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kemudian yang keempat adalah topik kurikulum merdeka, juga 30 JP. Kemudian yang kelima adalah topik disiplin positif. Yang keenam profil pelajar Pancasila. Yang ketujuh perencanaan pembelajaran. Yang kedelapan topik asesmen. Yang kesembilan topik pendidikan keterampilan hidup atau PKH. Dan yang ke-10 ini yang pertama kali saya dapatkan yaitu di topik Merdeka Belajar. Nah, jadi itu tadi. Nah, bagaimana sih aksi nyata yang saya sudah buat itu ya. Jadi saya dulu pertama kali mengunggah aksi nyata itu di tahun 2022 ya di pelatihan yang pertama, topik pelatihan yang pertama yaitu Merdeka Belajar ya. Bentar. Nah, nanti saya tunjukkan. Dulu di tahun 2022 ya, itu masih jarang sekali yang mengunggah aksi nyata. Ini awal-awal dilaunchingkan PMM dan itu saya memang orangnya ya itu suka kalau dapat sertifikat. Jadi saya itu apalagi yang sertifikat dari
Mendikbud itu saya senang sekali. Makanya kalau ada itu ya saya langsung bersemangat. Jadi pada intinya semua itu adalah tergantung dari niat dan semangat kita Bapak Ibu ya. Urusan nanti diterima atau tidak kalau kita sudah berusaha ya pasti tetap lolos nantinya ya. Nah, ini sebelum saya ulas untuk trik-triknya bagaimana, saya mau tunjukkan dulu, nggih. Ini yang pertama sudah tampak di situ, nggih. Nah, yang pertama topik kurikulum Merdeka. Mestinya yang pertama adalah Merdeka Belajar dulu ini. Ini yang di tahun 2022 ya, yang saya dapatkan sertifikatnya di tahun 2022. Nah, di sini aksi nyatanya, nah ini sudah ditelaah. Ya, kalau sudah ditelaah akan muncul hijau seperti ini, ada tulisannya. Nah, aksi nyata saya, ya kebanyakan dari kita, ini bukannya saya mempromosikan Canva ya, tapi memang aksi nyata itu banyak dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva, karena lebih mudah dibuat, karena Canva itu sudah ada template-nya, jadi kita tinggal mengetik materi kita di situ ya langsung, kita tidak perlu menambahkan animasi lain-lain, sudah ada semuanya di Canva itu. Nah, dulu saya itu juga minim pengetahuan ya di awal-awal itu. Jadi Canva itu kan bisa langsung di save as PDF ya. Tapi waktu itu saya itu tahunya hanya menyimpan Canva dalam bentuk video. Jadi saya enggak tahu gimana ya kalau mau diupload di aksi nyata itu kan bentuknya harus PDF. Nah, sedangkan saya tidak tahu, akhirnya saya screenshot satu-satu, saya taruh di Word seperti ini, kemudian saya PDF-kan, lalu saya kirim. Tapi nyatanya juga lolos, tidak ada masalah. Jadi tampilan bukan hal yang utama menurut saya, ya, karena ini pun juga lolos. Ya, jadi seperti ini yang pertama kali, jadi pertama kali di tahun 2002 itu. Nanti masih banyak lagi, nanti kalau butuh ditampilkan, nanti saya tampilkan lagi. Ya. Nah, apa saja sih yang membuat aksi nyata ini bisa lolos? Nah, mestinya kan sesuai dengan tema kita di webinar ini ada trik jitu. Nah, bukan trik jitu, hanya kiat-kiat saja bagaimana bisa lolos di aksi nyata ini. Ya, saya share screen lagi ke Canva tadi. Sudah tampil atau belum? Sudah? Belum? Nah, ini Bapak Ibu, jadi ada beberapa trik, tips dan triks ya yang harus kita perhatikan saat akan membuat aksi nyata. Ya. Jadi di PMM itu sebelum kita mengunggah aksi nyata seperti yang disampaikan Bu Wiwi di awal tadi, memang kita harus menyelesaikan modul, ya, menyelesaikan modul-modul belajar itu, ya. Di topik pelatihan mandiri itu ada yang modulnya sedikit, ada yang banyak. Nah, saran saya kalau awal mungkin bisa diambil yang modulnya sedikit. Nah, kalau sedikit kan tidak membutuhkan banyak waktu untuk mempelajarinya. Jadi nanti di dalam topik itu pertama adalah membaca modul. Di dalam modul itu terdapat kita menyimak video. Kemudian setelah video ada soal dari materi video tadi, diberikan soal sekitar 1 atau 2 soal. Kemudian setelah itu ada refleksi yang harus kita isikan, menulis tangan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang sudah sering ini juga tidak asik ya. Oh, mesti langkah-langkahnya seperti itu ya. Tidak ada yang lainnya seperti itu. Kemudian terakhir kalau sudah modul dibaca semua, terakhir ada post test. Nah, post test ini pun kalau biasanya kita ngawur ya salah ya, tidak sesuai dengan jawaban yang diinginkan. Nah, bagaimana supaya post test ini kok tidak bisa langsung benar ya? Mungkin juga kita sekarang ini kan harus pinter-pinternya ya. Mungkin bisa cari jawaban di Google, itu banyak sekali yang share-share di Google itu ada, di YouTube juga ada. Nah, atau kalau kita mau belajar kembali ya kita buka lagi modul-modulnya itu, kalau benar. Tapi kalau kita tidak punya waktu, istilahnya kok saya buka video lagi, ini lagi, saya tidak punya waktu, ya itu
bisa dengan mencari di Google boleh, tidak masalah ya. Itu juga merupakan bagian dari usaha kita untuk bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya di topik PMM itu ya. Tadi di Google banyak, di YouTube juga banyak. Nah, kalau sudah post test, kita sudah melakukan post test itu sudah benar semua, baru tab aksi nyata itu muncul ya. Warnanya biru ya. Biru. Nah, warnanya biru. Jadi praktikkan aksi nyata, begitu perintahnya. Nah, nanti juga akan saya praktekkan bagaimana itu, tapi nanti di terakhir ya, bagaimana mengupload aksi nyata. Nah, di situ ya, kalau kita mau mengunggah aksi nyata, pertama yang harus kita lakukan adalah ini, ikuti alur aksi nyata. Ya, jadi ikuti alurnya. Saya beri note di sini. Di situ ada kata baca panduan pada rincian aksi nyata. Perhatikan kata atau kalimat yang harus dimunculkan. Jadi yang diminta panduannya apa? Ya, maka kita harus baca betul-betul. Karena apa? Pengalaman dari teman saya sendiri itu ada yang ditolak, ya. Nah, setelah saya lihat kenapa toh ini sudah sudah ada umpan balik, sudah ada ini kok ditolak. Ternyata memang tidak sinkron dengan panduan yang ada di aksi nyata. Nah, misalkan seperti ini. Coba saya share screen kembali. Ini sebentar. Kalau saya share screen di mana ya? Tadi yang enggak button ini. Sebentar ya, Bapak Ibu. Serbia. Ini kembali ke sini dulu. Oh gitu. Oh ini langsung. Oke. Nah, sudah tampil di layar Bapak Ibu. Nah, panduannya seperti ini. Misalkan ini di topik kurikulum merdeka, ya. Setelah kita memilih salah satu aksi nyata, yaitu di sini aksi nyata membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Nah, ini yang diminta di aksi nyata itu, yang pertama kita disuruh buatlah strategi penerapan kurikulum merdeka. Apanya? Ini. Oh, kurang besar ya. Nah, ini ya. Buatlah strategi penerapan kurikulum merdeka sesuai dengan pemahaman Anda, misalnya membuat modul ajar, RPP, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, praktikkan rancangan. Yang ketiga, dimintalah umpan balik kepada murid. Yang ketiga, baru unggah dokumen berisi dokumentasi, kemudian ada refleksi. Nah, itu yang diminta di panduan aksi nyata. Nah, tapi setelah dibuat, aksi nyata yang dibuat seperti ini. Tampil di layar Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, menerapkan kurikulum merdeka. Nah, tadi kan diminta di situ ada RPP, ada modul ajar, ya, terus bagaimana kita menerapkan di kelas, ada dokumentasi. Nah, tapi di paparannya hanya seperti ini, ya, hanya seperti ini. Nah, ini ada umpan balik. Ya, tapi yang atasnya tadi tidak memenuhi kriteria tadi bahwa harus ada modul ajar yang dipakai, ada RPP, terus bagaimana penerapannya di kelas, dokumentasi juga tidak ada di sini. Nah, seperti itu jelas ditolak dan nanti saat ditolak itu ada pemberitahuan dari pihak validator aksi nyata, pemberitahuannya seperti ini. Nah, di situ ada saran perbaikan, ya. Saya besarkan. Nah, aksi nyata Anda tidak sesuai panduan. Ya, memang benar tadi yang diminta seperti itu, hasilnya seperti ini berarti tidak sesuai panduan. Pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan tema, memiliki dokumentasi dan memiliki umpan balik dari objek aksi nyata Anda. Nah, tadi yang diminta umpan balik adalah kepada siswa, sedangkan yang dibuat ini adalah tadi kalau kita lihat lagi ya aksi nyatanya. Nah, ini
Ini kalau saya lihat nama-namanya, Sri Utami SPD. Nah, ini guru, bukan siswa. Nah, jadi benar-benar harus dilihat, jangan asal membuat kemudian diupload ya, jelas itu akan ditolak. Nah, itu juga merupakan bagian dari tadi ya. Nah, yang ikuti alur tadi. Kemudian yang kedua yaitu hindari plagiasi. Nah, Bapak itu sudah tidak asing ya dengan kata plagiat atau meniru ya. Nah, ini di sini saya beri catatan sama konten tidak masalah asal tidak sama template-nya. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi kadang saya membuat aksi nyata dari 10 sertifikat yang saya dapatkan tadi ya, tidak semuanya murni buatan saya, hasil pemikiran saya pribadi tidak ya. Kadang saya melihat, share-share-an dari teman saya, kemudian saya, juga membuat yang sama dengan seperti itu ya, baik kalimatnya ataupun semuanya sama. Tapi saya ketik sendiri di template ya, dalam hal ini karena saya seringnya pakai Canva, dengan template Canva yang berbeda. Ya, yang berbeda dari yang tadi. Apakah tidak apa-apa, Bu, sama persis dengan yang sudah ada, misalkan dari teman atau dari YouTube atau dari Google, apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, terbukti saya juga lolos, ya, lolos aksi nyatanya dan dapat sertifikat. Dan saya tidak hanya sekali, 2 kali, ada kalau 5 kali itu, ya. Saya lihat di YouTube, kemudian saya buat yang serupa dengan itu, tapi dengan template yang berbeda. Nah, yang salah itu kalau begini, misalkan Anda meminta aksi nyata dari teman Anda yang berupa PDF itu, ya, PDF dikirim ke Anda, kemudian Bapak Ibu guru ini screenshot. Nah, screenshot PDF-nya karena PDF tidak bisa diganti nama dan lain sebagainya, nggih, sudah paten, kecuali kalau dipindah di convert ke Word itu pun juga akan berantakan biasanya, nggih. Jadi biasanya di screenshot, kemudian ditempel di template Bapak Ibu semua, ditempel gitu ya. Itu juga sudah kelihatan kalau hasil screenshotan, hasil menge-crop pekerjaan orang kemudian dijadikan milik Anda. Itu validator akan tahu. Jadi istilahnya kita boleh nyontoh tapi jangan kebangetan nyontohnya ya, sampai di screenshot kemudian ditempel. Nah, itu dihindari. Jelas itu akan ditolak juga, nggih. Tapi kalau sama isinya dengan template berbeda, tidak masalah. Buktinya saya juga lolos itu, nggih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu harus ada umpan balik. Nah, ini saya beri catatan di sini. Umpan balik itu berbeda dengan bagikan aksi nyata. Nah, ini fenomena yang sering saya temui, nggih. Di beberapa grup itu sering ada share-sharean, Bapak Ibu saya sudah melakukan aksi nyata ini. Nah, kemudian Anda diminta untuk memberi komentar di aksi nyata yang sudah dibuat oleh teman Anda itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang sudah menge-share tadi menganggap bahwa kalau sudah kita klik bagikan aksi nyata itu, menganggap bahwa itu adalah umpan balik, ya. Umpan balik, jadi diberi komentar teman-temannya, semakin banyak komentar berarti umpan baliknya semakin banyak. Nah, itu sesuatu yang salah persepsi di situ. Jadi bagikan aksi nyata itu bukan umpan balik. Nah, makanya kadang ada yang, loh saya itu sudah dikomentari banyak oleh teman-teman saya, aksi nyata saya, tapi kok ditolak, tidak lolos validasi. Nah, karena memang di dalam aksi nyatanya sendiri tidak ada umpan balik. Ya, umpan balik itu apa? Umpan balik itu adalah apa yang dirasakan oleh sasaran kita, audiens kita, baik itu murid atau teman guru kita, tentang apa yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Misalkan kita menyebarkan pemahaman tentang merdeka belajar. Nah, setelah mereka, teman kita itu, teman guru, melihat aksi nyata kita tentang merdeka belajar, apa yang mereka dapatkan? Apakah menjadi lebih paham atau bagaimana? Nah, komentar-komentar itu kita rangkum, ya, kita rangkum, kemudian kita tampilkan di aksi nyata kita tadi, ya, di PDF kita tadi. Jadi bukan yang kita bagikan aksi nyata itu, tidak, ya. Nah, tapi yang pendapat dari orang-orang, ya, yang kita tanyai tadi itu yang kemudian kita rangkum, kita
taruh di PDF kita ya. Di umpan balik itu banyak caranya ya. Kalau dulu saya awal-awal karena masih awam ya, saya membuat umpan balik itu dengan membuat Google Form. Nah, Google Form kemudian saya share linknya, saya berikan ke teman guru ataupun ke murid saya. Kemudian dari itu hasil Excel-nya saya screenshot, saya taruh di aksi nyata saya ya. Tapi tidak harus seperti itu ya, tidak harus seperti itu. Kita membuat umpan balik, kita tulis di selembar kertas, tulis tangan saja tidak apa-apa. Kemudian kita mintakan kita suruh teman guru kita mengisi itu ya, kemudian itu kita foto, kita taruh di aksi nyata kita, itu juga sudah umpan balik ya. Nah, apalagi kalau diketik ya malah lebih bagus lagi. Tapi tulis tangan juga tidak masalah ya, malah lebih otentik. Nah, seperti itu. Ataupun masih ada cara lagi kalau umpan balik, kalau kita malas untuk bertatap muka dengan teman kita, misalkan kita tidak bertemu dengan selama liburan gitu ya, tidak bertemu dengan teman-teman guru di sekolah, ya mungkin bisa dengan mengetik di WA, kemudian kita kirim Japri atau kirim di grup. Ya, kalau Japri malah lebih jelas ya mana nama-nama yang akan kita tampilkan di aksi nyata. Ya, kita Japri, kita beri pertanyaan, kemudian mereka menjawab. Nah, itu yang kita tulis di umpan balik kita. Ya, nanti di umpan balik itu kita tulis misalkan namanya Bu Tias Julia. Nah, kita kasih foto di atasnya, kemudian kita kasih nama, kemudian pendapat dari Bu Tias itu bagaimana, kita ketik sendiri, tidak masalah, sesuai dengan jawaban yang kita dapatkan dari WA tadi. Nah, itu juga bisa. Yang penting ada pendapat dari orang yang sudah kita sampaikan aksi nyata kita tadi, seperti memahamkan Merdeka Belajar atau yang lain. Nah, itu ya pendapat dari mereka. Ya, nanti akan saya tunjukkan. Ini masih tampilan begini ya, belum ke aksi nyatanya. Nanti akan saya tunjukkan. Ya. Kemudian yang keempat, cermati umpan balik yang telah dibuat. Ya, apakah sesuai dengan yang ada di rincian aksi nyata? Nah, itu untuk siswa atau guru. Maaf, ini ketutupnya yang gurunya. Untuk siswa atau guru. Nah, seperti yang di awal tadi saya sampaikan, yang aksi nyata teman saya ditolak tadi. Nah, yang di aksi nyata diminta untuk siswa, yang kita kirim di aksi nyata untuk guru. Jadi kan tidak sinkron. Jadi harus benar-benar dicermati. Gitu, ya. Kemudian yang kelima, ya harus ada dokumentasi. Nah, dokumentasi. Jadi ini saya sarankan mulai dari sekarang koleksi dokumentasi itu sebanyak-banyaknya ya. Kalau kita kelupaan, misalkan waktu di kelas kita pembelajaran kita lupa, nah kalau pas ikat ya langsung kita karena kan seperti dulu waktu kita membuat SKP itu kan untuk bukti pembelajaran itu kan kita juga selalu diminta dokumentasi pembelajaran di kelas bagaimana. Nah, itu kita kumpulkan sebanyak-banyaknya karena nanti itu juga akan berguna saat kita membuat aksi nyata ya. Mungkin dapat meminta dari teman guru juga bisa, ya. Kemudian saat pembelajaran di kelas, saat diskusi kelompok, saat presentasi. Nah, itu kita dokumentasi semua ya. Memang mungkin ada komentar dari murid-murid kita, Bu, kok sekarang foto-foto. Nah, bagaimana memang kita tuntutannya seperti itu ya. Jadi harus semuanya serba didokumentasi sekarang ya. Nah, itu. Jadi misalkan saat Anda misalkan di komunitas MGMP misalkan. Nah, di komunitas MGMP misalkan Anda ingin meminta waktu sebentar untuk menyampaikan aksi nyata Anda. Ya, apa masa tidak diberi kesempatan oleh MGMP? Pastinya ya, pastinya diberi kesempatan untuk itu. Nah, saat Anda di depan itu membawa mic dan mempresentasikan aksi nyata Anda, jangan lupa ada teman yang mendokumentasi karena itu nanti yang akan Anda tampilkan di aksi nyata Anda sebagai buktinya. Nah, itu jangan sampai lupa karena kebanyakan yang tidak ada dokumentasi, nah itu juga ditolak ya. Tuh. Kemudian yang keenam yaitu lampirkan materi atau hasil atau produk jika perlu untuk lebih meyakinkan. Nah, misalkan apa? Misalkan ini waktu aksi nyata asesmen. Nah,
itu di asesmen itu ada diferensiasi pembelajaran. Misalkan di topik itu kita diminta untuk membuat modul ajar. Nah, modul ajarnya juga ikut ditampilkan di aksi nyata itu. Nah, jadi nanti kita bisa gabung-gabung PDF-nya. Kalau kesulitan menghapus, saya biasanya pakai I Love PDF itu, ya. Kemudian saya gabungkan dari aksi nyata, kemudian di bawahnya ada modul ajar, ada bahan ajar. Nah, itu kita tampilkan semuanya. Ya, semakin lengkap, semakin meyakinkan aksi nyata kita, semakin mudah juga untuk lolos aksi nyata. Ya, kemudian yang di topik apa itu disiplin positif, kita membuat keyakinan kelas dengan murid-murid kita, itu kan juga ada hasil keyakinan kelasnya. Nah, itu juga dilampirkan di situ di aksi nyata kita, ya. Jangan sampai hanya prosesnya saja tapi hasilnya tidak ada. Nah, itu. Kemudian presentasi PowerPoint ya yang dari Canva itu kita waktu mengajar PPT-nya apa sih, presentasi apa yang dipresentasikan. Nah, itu juga dilampirkan di aksi nyatanya. Oke. Nah, semuanya kalau sudah dilakukan, jika sudah berikhtiar, jangan lupa berdoa Bapak Ibu. Berdoa agar aksi nyata kita lolos ya, karena semua itu Allah yang menentukan apa yang terbaik untuk kita. Oke. Nah, sekarang kalau sudah trik-triknya seperti itu tadi, coba kita praktekkan untuk mengupload, mengunggah aksi nyata. Ya. Ini saya buka lagi di topik pelatihan mandiri saya. Nah, ini guys, jadi 10 tadi jadi kalau sudah lolos dan dapat sertifikat, maka tampilan di pelatihan mandiri di topik itu akan berwarna hijau seperti ini ya. Ini ada topik kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar yang sudah dapat sertifikat, perencanaan pembelajaran, asesmen, kemudian P5, kemudian diferensiasi dalam pembelajaran, terus profil pelajar Pancasila, kemudian ke bawah disiplin positif, ya. Ini yang menurut saya mudah untuk saya lakukan. Jadi saya pun ya tidak semuanya, ya. Yang saya anggap oh ini mudah. Nah, oh ini bisa saya lakukan, nah itu yang saya kerjakan ya. Kalau itu saya kiranya sulit, ya tidak saya buka topiknya itu ya. Nah, itu. Ini terakhir di semangat guru 2 ini ya. Nah, ini saya kemarin mencoba membuat lagi untuk bulan Januari ini kan saya mengirim 3, tapi belum lolos validasi karena memang banyak seluruh Indonesia yang mengirim banyak karena tuntutan dari pengelolaan kinerja itu ya, Bapak Ibu semakin semangat untuk belajar topik pelatihan mandiri sehingga hasil nyata yang dikumpulkan ya dan validator mungkin juga kewalahan ya untuk memvalidasi. Nah, ini ada yang menunggu hasil validasi perencanaan berbasis data. Kalau menunggu putih ini warnanya. Oke. Refleksi diri juga masih menunggu hasil validasi. 3 yang saya kirim karena kemarin saya di pengelolaan kinerja itu memilih 3 sertifikat pelatihan mandiri. Nah, jadi saya juga kirim 3. Nah, ini yang modul sudah saya pelajari, tapi belum saya upload aksi nyatanya, yaitu topik pengelolaan kesehatan menstruasi SMA, kemitraan dengan UNICEF. Ini hanya 2 modul Bapak Ibu, mudah sekali. Jadi untuk topik-topik yang umum, nah itu saya katakan mudah. Kenapa? Karena banyak sekali contoh-contohnya, baik itu di Google, di YouTube, ya banyak sekali. Tapi kalau sudah menjurus ke bidang kita, misalkan ya, tadi asesmen, ya asesmen itu berarti kan evaluasi pembelajaran. Berarti disesuaikan dengan mapel yang kita ampu. Seperti saya matematika pasti di dalamnya ya materinya matematika, semuanya matematika. Nah, itu mungkin ya bisalah diadopsi dengan mapel lain. Cuma ya mikir ya, harus mikir di situ ya. Tapi kalau yang mapel topik umum seperti ini semuanya bisa ya, di YouTube banyak sekali. Nah, saya kemarin ngerjakan ini hanya sehari Bapak Ibu, enggak ada sehari wong saya di sela-sela saya mengajar itu ada waktu kosong saya buat, ada waktu kosong lagi saya buat, ya dalam sehari itu. Ya, saya buat, kemudian
Saya baca dulu modulnya selesai dan ini ada seperti ini. Praktikkan aksi nyata. Nah, kita klik Bapak Ibu. Nah, kebetulan di topik pengelolaan kesehatan menstruasi ini hanya ada satu aksi nyata. Nah, kalau yang lain biasanya ada 2 atau 3 gitu ya, tapi saya sudah tidak bisa membuka lagi, ya kalau buka lagi harus, baca modul lagi. Nah mungkin Bapak Ibu juga sudah sering ya membuka aksi nyatanya, di situ kan ada beberapa pilihan dengan kita baca rinciannya masing-masing. Nah kalau di manajemen kebersihan dan kesehatan menstruasi ini, rinciannya seperti ini, rancanglah sesi pembelajaran seputar topik kesehatan reproduksi. Jadi seperti merancang pembelajaran seperti RPP begitu. Oke. Kemudian yang kedua, sesi edukasi dapat dibagi antara murid laki-laki dan perempuan. Dilakukan lebih terbuka dan menyeluruh. Yang ketiga, gunakan aplikasi pembelajaran digital, contohnya aplikasi Oki. Nah, di situ jelas ada belajar digital dicontohkan Oki ya. Alangkah baiknya kalau itu juga kita ikuti. Jadi harus ada aplikasi Oki nanti di dalam aksi nyata kita itu. Ya, kemudian yang keempat, ajak murid untuk dapat melakukan pembelajaran mandiri melalui aplikasi pembelajaran digital. Ajak murid berarti nanti dokumentasinya ada, kita sedang membimbing anak-anak diskusi dengan aplikasi pembelajaran digital itu. Nah, unggah bukti dalam bentuk dokumentasi. Nah, ini juga ada perintah dokumentasi jelas di sini ya. Nah, coba kita pilih aksi nyata ini. Nah, aksi nyata, nah, kebanyakan tadi saya sampaikan di awal, saya biasanya membuat aksi nyata di Canva, karena Canva itu paling mudah, template-nya banyak, dan cepat ya, cepat, kita tidak perlu menambahkan animasi lain-lain, sudah ada di situ semua. Oke. Tampil ya. Nah, ini aksi nyata yang sudah saya buat kemarin ya. Sebentar, ini tidak lama. Nah, sudah tampil? Ya, ini tidak usah saya tampilkan semua layar ya. Nah, ini aksi nyata pengelolaan kesehatan menstruasi. Jadi awal itu ya kita tampilkan judul, kemudian subnya apa di situ, manajemen kebersihan dan kesehatan menstruasi. Kemudian nama kita, lebih bagusnya juga dikasih foto biar tahu kita itu seperti apa wajahnya. Nah, kemudian dilanjut dengan nggak bisa ke kanan. Penjelasan apa itu menstruasi dan seterusnya. Kemudian mitos dan fakta menstruasi. Nah, ini saya Bu, apakah Ibu Butari ini melihat secara lengkap videonya sehingga bisa merangkum seperti itu? Ya, jujur ya, Bu, tidak. Saya tidak melihat lengkap, ya. Tapi alangkah baiknya juga harus kalau kita ingin benar-benar belajar, ya, semuanya video itu ditonton sampai habis, ya. Karena saya ini kemarin saya mau buat contoh untuk webinar kali ini, saya skip itu videonya, ya. Nah, terus saya dapatkan dari mana ini materinya? Nah, itu tadi di YouTube itu banyak sekali ya seperti ini. Nah, saya mengadopsi dari YouTube itu, tapi juga ada yang saya edit-edit sesuai dengan bahasa saya. Kadang bahasa itu juga tidak sesuai kehendak kita ya. Nah, maka kita edit, jangan plak sepenuhnya gitu ya. Nah, ini mitos fakta sampai, nah ini di sini ada pengenalan aplikasi Oki, karena di aksi nyata tadi diminta ada ini, ya harus kita tampilkan di sini ya. Nah, apa aplikasi Oki itu? Nah, kemudian bagaimana rencana pembelajaran di kelas? Nah, ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, juga ada kegiatan penutup. Seperti kalau kita membuat RPP kan harus ada 3 itu ya. Nah, kemudian ini dokumentasinya. Nah, ini saat saya membimbing di kelas. Nah, kemudian ini melakukan presentasi hasil diskusi kelompok itu. Waktu saya menyampaikan tentang menstruasi di kelas itu, ya. Kemudian, nah ini pertanyaan umpan balik. Kebetulan yang diminta tadi karena kita menerapkan pembelajaran ini di kelas, dan jelas meskipun tadi tidak ada panduan langsung di rincian aksi nyata bahwa umpan baliknya itu dari murid. Ada atau tidak ya tadi? Coba kita lihat lagi.
Eh, tidak ada ya, tidak ada mengharuskan kita umpan balik dari murid. Tapi menurut saya kalau ini apa namanya untuk pembelajaran jelas yang menjadi sasaran kita adalah murid, sehingga kita harus mendapatkan umpan balik dari mereka. Bagaimana pendapat mereka setelah ada pembelajaran tentang menstruasi ini, utamanya dengan aplikasi Oki. Nah, ya jadi pertanyaannya di situ apakah aplikasi Oki ini sangat membantu kamu? Terus apakah kamu dapat apa yang kamu dapat dalam pembelajaran ini? Nah, di sini langsung saya jadikan satu saja pendapat dari 3 anak. Ya, fotonya saya jadikan satu, foto 3 anak itu ada dari Naila, Anissa, dan Naila. Nah, ini saya tanya secara langsung, kemudian saya catat gitu, kemudian saya tampilkan di sini seperti ini. Nah, setelah dokumentasi kita beri kesimpulan tentang kebersihan menstruasi tadi. Nah, sudah selesai ya. Kalau kita sudah ngetik di Canva seperti ini selesai, ya mungkin ada seperti saya dulu awal-awal juga bingung kalau sudah ngetik Canva lanjutnya apa. Saya enggak bisa simpan PDF dulu itu bingung, tapi sekarang saya sudah tahu. Nah, ini ya bisa diunduh. Nah, ini kita klik unduh. Nah, di sini ada pilihannya PDF, cetak PDF, dan video, dan lain-lain. Nah, kita pilih yang PDF karena tadi mengunggah aksi nyata dimintanya dalam bentuk PDF. Kemudian kita klik unduh. Nah, kita klik unduh. Ya, jadi ini saya praktekkan langsung dari awal saya membuat aksi nyata di Canva. Ya. Setelah diunduh, nah kita tunggu dulu, kita unduh. Nah, setelah diunduh, sudah berarti sudah tersimpan. Kita lihat di unduhan kita, file download kita. Nah, ini sudah ada aksi nyata. Nah, ini ya. Kemudian kita buka kembali, atau ini kita rename dulu ya, mungkin biar tidak ketukar dengan file yang lain. Kita rename dulu. Aksi nyata PMM, apa tadi? Kesehatan menstruasi. Nah, ini sudah kita ganti nama. Kemudian kita buka kembali Merdeka Mengajar tadi, PMM. Nah, kita pilih aksi nyata ini. Nah, kita klik itu. Nah, di situ ada pasti ya, bagi yang sudah pernah melakukan aksi nyata, pasti ada beberapa yang harus kita isi di sini. Ini nggak bisa ke bawah. Pak Fatoni, agak macet ya. Sampai di sini, coba ini kok agak macet. Nggak bisa ke bawah. Oh ini hitam ini. Ini nggak bisa dihilangkan Pak ya tulisan ini? Oh, enggak? Oh ya, nah ini ada mulai lengkapi. Kita mulai lengkapi. Nah, kita centang dulu, cek ulang kelengkapan aksi nyata Anda. Aksi nyata sudah dilakukan? Sudah. Dokumen aksi nyata telah dibuat dalam bentuk PDF? Sudah. Laporan umpan balik telah disertakan di dalam dokumen aksi nyata? Sudah. Tadi sudah ada umpan balik dari murid-murid kita. Ya. Kemudian ya lanjut, kita lanjutkan. Nah, di situ kita pilih filenya tadi. Filenya kita pilih. Nah, ini tadi sudah kita beri nama aksi nyata kesehatan menstruasi. Nah, sudah. Kemudian kita beri judul. Nah, kita beri judul sama kayak tadi ya, aksi nyata topik lengkapnya apa tadi? Topik kesehatan menstruasi untuk SMP ya. Ya, untuk SMP segini aja, enggak apa-apa ya. Aksi nyata topik kesehatan menstruasi. Mungkin diberi nama kita. Diberi nama kita. Nah, biar nanti orang membaca aksi nyata kita, oh yang membuat adalah Bu ini gitu ya. Nah, diberi gelar, tidak apa-apa. Nah, ini judulnya. Kemudian deskripsi, nah, ceritakan pembelajaran yang Anda lakukan dengan tema kesehatan dan kesehatan menstruasi. Nah, misal kita ketik, tidak usah terlalu memikirkan, oh saya tidak bisa bercerita Bu, gini tidak usah. Ya, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu semua, tuangkan saja di sini. Ya.
pembelajaran yang saya lakukan ya menggunakan aplikasi apa tadi Bu? Bapak Ibu, menggunakan aplikasi Oki. Ya, ceritakan pembelajaran yang Anda lakukan. Nah, ini langsung ya, saya langsung praktekkan langsung bagaimana mengunggah aksi nyata. Pembelajaran yang saya lakukan menggunakan aplikasi Oki, siswa menjadi lebih paham tentang utamanya siswa perempuan ya, siswa perempuan. Tapi tadi sasarannya juga untuk anak laki-laki ya, sudah siswa saja ya untuk keseluruhan. Siswa menjadi lebih paham tentang kebersihan dan kesehatan menstruasi. Dan mereka semangat untuk belajar dengan aplikasi Oke. Nah, sudah begitu saja Bapak Ibu ya, tidak usah panjang-panjang. Kemudian refleksi, apa tantangan utama dalam melakukan edukasi kesehatan dan kebersihan menstruasi? Apa tantangan utamanya Bapak Ibu? Tantangan utama apa kira-kira? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Monggo. Monggo. Kenapa? Kenapa? Oh, resen. Silakan resen. Silakan resen Bapak Ibu yang mau berpendapat. Tantangan utama adalah mungkin saya isi gini ya. Saat kita menjelaskan pada siswa laki-laki banyak yang belum paham. Nah, mungkin gitu saja, ya. Nah, itu tantangannya. Jadi kita harus memahamkan anak laki-laki juga, ya. Nah, kalau sudah kita centang aksi nyata kita tadi, saya menyatakan bahwa aksi nyata ini sudah umpan balik sudah berasal dari sasaran aksi nyata dan sudah dimasukkan ke dokumen. Nah, lalu kita klik kumpulkan. Nah, ada perintah lagi, kumpulkan. Nah, berhasil dikumpulkan. Kita lihat aksi nyata kita. Nah, seperti ini. Kalau sudah terlihat, nah, berupa PDF. Nah, loading, masih loading ya. Nah, sampai ke bawah. Nah, itu tadi. Nah, kemudian ini yang saya maksud. Ya, kebanyakan menganggap kalau kita sudah bagikan aksi nyata itu berarti kita sudah melakukan umpan balik. Padahal bukan, nggih. Yang dimaksud dengan umpan balik, nah ini ya, bagaimana kalau kesasaran kita tadi adalah murid, ya kita bertanya pada murid kita tentang bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, bagaimana penyampaian tentang kesehatan menstruasi tadi. Nah, itu pendapat dari mereka kita rangkum, kita tulis di sini, itu namanya umpan balik. Tapi kalau bagikan aksi nyata ini, kita hanya sekedar sharing kepada teman-teman kita semua, mungkin Bapak Ibu guru, supaya mereka juga terinspirasi bahwa bisa membuat aksi nyata yang seperti ini, ya. Karena sebenarnya aksi nyata itu tidak sulit nih. Kalau menurut saya pribadi tidak sulit, ya. Selama kita mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan atau di rincian panduan aksi nyata tadi, ya. Makanya saya juga kalau ada seperti kemarin di pengelolaan kerja saya berani 3 sertifikat. Nah, karena dulu saya ya memang di bulan Desember saja ya Bapak Ibu saya itu mendapatkan 3 sertifikat ya. Ya, mungkin bisa saya tampilkan ya. Sertifikat Merdeka Belajar. Nah, ini saya beri tanggal masing-masing. Ya, di Desember, di bulan Desember itu ada sertifikat PMM. Nah, ini bulan Desember kemarin yang terakhir, yaitu topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini di bulan Desember.
Itu saya dapat 3 langsung di bulan Desember. Ya memang waktu terakhir itu belum ada tuntutan kita mendapatkan sertifikat di topik PMM, ya tidak banyak yang mengirim aksi nyata dan validatornya mungkin juga cepat dalam memvalidasi itu. Ya. Berbeda dengan yang kita rasakan sekarang. Kok lama sekali ya saya sudah mengirim kok belum muncul juga sertifikatnya, ya karena memang seluruh Indonesia semuanya mengirim aksi nyata. Jadi ya mohon bersabar untuk lolos aksi nyatanya. Ya. Saya rasa itu saja, Bu Nunuk bisa kembali ke Bu Nunuk, nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat nantinya. Monggo Bu Nunuk dibuka untuk tanya jawab. Ya, terima kasih banyak Bu Tari atas pemaparan materinya. Ternyata sebenarnya tidak sulit nggih Bapak Ibu untuk membuat aksi nyata di PMM itu. Jadi intinya adalah sabar begitu. Dan tekun seperti Bu Tari ini di sela-sela kegiatan KBM, tugasnya mengajar di kelas, beliau tekun mengerjakan aksi nyata di PMM. Baik, setelah paparan dari Bu Tari ini tadi, kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, kami buka sesi pertama dulu, nggih, untuk sesi tanya jawab. Tadi dari, kalau tidak salah ini, dari Ibu atau Bapak Raimona. Ya, Ibu atau Bapak Raimona. Mungkin bisa di unmute Bapak ya, operator. Bapak Ibu Raimona, saya belum bisa unmute. Sudah, oke. Monggo Bapak Ibu Raimona bisa unmute dan langsung mengajukan pertanyaan. Kita batasi mungkin ada dua atau 3 pertanyaan untuk sesi tanya jawab ini, nggih. Monggo Bapak atau Ibu Raimona bisa unmute dan juga mungkin kalau belum bisa Bapak atau Ibu Raimona mungkin bisa ke Ibu Mirah Engsih. Ya, Ibu Mirah Engsih, monggo bisa di unmute untuk mengajukan pertanyaan atau ya. Ya Ibu, selamat sore. Saya Ibu Mirah Engsih dari Tangerang, Ibu. Saya dari SD. Dan kebetulan saya itu punya pengalaman, Ibu, pernah membuat aksi nyata sekali tuh. Terus saya itu sampai sekarang udah malas lagi kayaknya untuk membuat aksi nyata untuk memperbaikinya. Karena selama ini saya buat aksi nyata itu padahal sudah memang sih dikasih contoh sama teman saya gitu. Cuma saya udah modifikasi sendiri. Membuat dari Canva, saya punya saya sendiri gitu. Cuma saya memang kalau untuk kata-katanya saya juga udah modifikasi, mungkin tampilan judulnya aja yang mungkin sama gitu loh. Tetapi ketika di aksi nyata itu ditolak dan boleh saya ini ya Ibu ya, saran perbaikinya ini temuannya aksi nyata Anda ditemukan serupa dengan guru lain, terutama pada bagian cerita dan refleksinya. Terus saran perbaikannya, silahkan perbaiki cerita dan tuliskan refleksi pembelajaran dengan bahasa dan kata-kata Anda sendiri.
kerjasama dengan rekan sejawat boleh dilakukan, namun ceritakanlah apa yang Anda lakukan dan tuliskan refleksi pembelajaran secara personal karena ini merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Semangat dan Ibu guru hebat gitu Bu. Yang saya tanyakan, kalau untuk saran perbaikannya seperti itu, apakah saya harus mengulang atau mengunggah lagi aksi nyata atau bagaimana Ibu? Gitu aja Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Mirah Ingse atas pertanyaannya. Ini kami tampung dulu nggih. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Raimona. Bapak Ibu Raimona mungkin yang angkat tangan. Kalau tidak ada, kami lanjutkan ke Ibu Adifa Lestari. Sepertinya Ibu Adifa Lestari ini tadi juga sudah. Ya, selamat sore Bu. Sore, nggih, Sore. Ibu. Saya tadi sudah menuliskan di itu komentar, ya di chat. Tapi saya belum dijawab, jadi saya mau nanya lagi. Nggih. Di rencana kerja saya kan itu tentang meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Kira-kira sertifikat yang saya ini bisa digunakan tidak untuk pendukung? Terima kasih. Sama-sama. Ya, Nanti kita muncul dulu. Ya, memang ini ada beberapa pertanyaan. Salah satunya dari Ibu Adifa Lestari yang bertanya tentang sertifikat yang diikuti untuk kegiatan hari ini ya Bu ya. Iya, praktik baiknya bisa dimasuk ke dokumen tidak? Ya, nanti akan kita coba jawab nggih. Dengan ada berapa lagi nih? 1, 2, 3 sebenarnya. Saya bacakan langsung aja ya Bu Tari nggih. Nggih. Ini ada dari Ibu Siti Fatimah kalau di kolom chat. Pertanyaannya adalah berapa lama pemberitahuan aksi nyata sudah di ACC atau divalidasi lulus dari pusat? Itu pertanyaan dari Ibu Siti Fatimah. Lalu ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu ini ya. Bapak sepertinya ya, Bapak Nurkholis Solehudin. Pertanyaannya adalah, apa background harus menarik untuk bisa divalidasi lulus atau bisa diterima? Lalu, ini juga sepertinya ada pertanyaan dari Ibu Mirah Ingse lagi. Apakah mengerjakan aksi nyata itu harus sesuai urutan modul? Seperti itu. Itu Bu Tari yang bisa saya rangkum pertanyaan dari kolom chat. Mungkin itu dulu yang bisa dibantu dijawab. Nggih. Monggo. Nggih. Terima kasih Bu Nono sudah merangkum pertanyaan dari beberapa Bapak Ibu guru kita. Langsung saya jawab saja nggih. Pertama dari Ibu Mira Ningsih tadi yang mana katanya sudah upload aksi nyata kemudian ditolak dan males lagi untuk mengupload aksi nyata karena sudah dimodifikasi sesuai dengan keinginan sendiri, tapi masih ada balasan dari validator bahwa aksi nyata yang dilakukan sama dengan temannya. Begitu nggih Bu Mirah Ingsi? Nggih. Iya Ibu, seperti itu. Mungkin saya tanya dulu itu aksi nyatanya yang topik apa Ibu? Topik apa? Yang ditolak itu? Topiknya? Ya, kenapa Ibu? Topik yang dikerjakan aksi nyatanya. Judul topiknya gitu. Ya. Topiknya. Lupa atau masih ingat Ibu? Topik aksi nyata yang
asesmen awal pembelajaran. Nah, itu Bu. Yes. Sudah saya tebak ini ya. Karena Ya. asesmen awal pembelajaran itu berarti topik di PMM yang sesuai dengan bidang masing-masing Ibu. Jadi refleksi yang dilakukan di pembelajaran jelas berbeda antara satu mapel dengan mapel yang lain. Antara satu guru pun dengan sesama mapel, satu guru dengan yang lain jelas juga harus berbeda. Karena apa pembelajaran yang kita alami di kelas itu jelas berbeda oleh masing-masing guru, tidak sama karena kondisi murid berbeda, kondisi saat kita mengajar juga berbeda. Jadi kalau Ibu misalkan refleksinya seperti apa yang dilakukan teman Ibu, lah jelas itu pengetahuan sekali karena jelas tidak mungkin sama. Nah, seperti itu. Kecuali untuk topik-topik yang umum, Bu. Seperti tadi yang saya contohkan, topik menstruasi. Umum, ya. Umum. Jadi, kalau kita pun menyontoh teman kita, istilahnya nyontoh gitu ya, konten isinya tadi, tidak masalah karena tidak berhubungan dengan bidang yang kita ini masing-masing ya, mapel kita masing-masing. Jadi ya harus disesuaikan dengan refleksi pembelajaran masing-masing Ibu. Jadi saya harapkan ya tetap semangat untuk memperbaiki, jadi disesuaikan dengan apa yang terjadi di kelas Ibu itu. Oh gitu ya. Ya Bu, padahal saya juga kemarin itu kan maaf ya Bu ya. Kebetulan kan saya membuat yang bahasa Indonesia gitu kan. Terus di situ ada maksudnya anak itu bermain peran gitu. Terus untuk refleksinya juga saya udah tulis, maksudnya berbeda dengan teman yang saya contoh itu memang dia materinya memang lain, bukan bahasa Indonesia gitu, tapi tetap aja seperti itu. Ya kalau gitu nanti misalnya buat aksi nyata berarti gini aja ya Bu, yang umum dulu gitu ya Bu ya, yang maksudnya yang mudah dulu. Oke, jadi asesmen itu Bu, kalau menurut saya kategori yang sulit, topik yang cukup sulit di aksi nyata, di PMM. Jadi oh gitu, ya ya Bu. kita pilih saja yang mudah-mudah Bu. Yang Ibu sudah pernah dapat sertifikat, Ibu Mira? Belum Ibu, baru kemarin itu baru mencoba itu, terus kemudian kok seperti itu, terus sudah 2 bulan ini saya belum mencoba lagi. Cuma kalau ini kan nanti ya mau nggak mau kita harus buat karena memang tuntutan gitu. Ya harus buat lagi biar semangat lagi, makanya saya ikut webinar ini biar apa namanya, nambah wawasan lagi harus seperti apa buatnya nanti biar nggak istilahnya motivasi saya lagi gitu buat bisa biar percaya diri lagi buat lagi gitu Bu. Ya. Di pengelolaan kinerja itu ditargetkan berapa Bu sertifikat aksinya sertifikat PMM-nya? Kalau saya itu indikatornya hanya ini sih satu aja Ibu. Kalau yang kemarin kan yang disetujuin sama kepala sekolah itu hanya satu, yang sertifikat topik gitu. Terus kalau yang lainnya memang apa sertifikat penunjang lainnya ya kayak ikut webinar peserta gitu. Kalau kemudian ada laporan observasi gitu. Satu ya, saya sarankan kalau Ibu tagihannya cuma satu, pilih yang paling mudah Bu, yang paling atas sendiri itu Merdeka. Oh gitu. Jadi saya mulainya gini Bu. Saya mulainya dari awal gitu nggak apa-apa ya Bu ya? Apa-apa, oh gitu. Pilih salah satu yang mudah, saya sarankan itu sendiri itu yang Merdeka Belajar. Nah itu banyak yang karena kita cuma presentasi di kanvas tadi. Nah kemudian umpan balik bisa ditanyakan ke temannya, temannya itu sudah melihat paparannya itu, bagaimana pendapatnya, apakah sudah lebih paham, apakah bagaimana tentang Merdeka Belajar, itu sebagai umpan balik. Nanti disertakan di aksi nyatanya, pendapat dari teman itu tadi, kemudian disimpan PDF, upload tadi. Tidak ada dokumentasi apa-apa. Ya, terima kasih Bu masukannya. Ya, sama-sama Ibu. Nah, kemudian pertanyaan yang sama juga dari Ibu Mirah, masih di Ibu Mirah tadi ya, apakah mengerjakan aksi nyata harus urut modul? Ya, harus urut modul Bu. Jadi kalau Ibu tadi kesulitan modulnya, saya
punya saran atau trik tadi bisa lihat di YouTube, di internet itu banyak rangkuman dari modulnya. Karena memang kalau kita melihat videonya utuh, kadang juga kita tidak sempat merangkum. Nah, ada banyak di YouTube, di Google itu ada kalau kita mau lihat rangkumannya. Nanti bisa kita pindahkan di template Canva tadi, Bu. Begitu Ibu Mira Ingsih nggih, apakah sudah Nggih. menjawab? Iya Ibu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Ibu. Ya. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Ibu Adifa nggih. Tadi apakah sertifikat dari menjadi peserta praktik baik webinar kali ini bisa digunakan untuk sebagai bukti di pengelolaan kinerja itu nggih Ibu Adifa? Nggih, saya rasa bisa nggih. Bisa karena di situ kan bunyinya menjadi peserta praktik baik dari komunitas belajar. Nah, ini kan juga komunitas belajar. Ya, Oh jadi ya, saya rasa oke. bisa digunakan, Bu. Oke, Nggih. terima kasih banyak. Nggih. Kemudian untuk Pak Nurkolis tadi nggih. Apakah background harus menarik? Nah, kalau di Canva, kalau saya tadi kan pakai aplikasi Canva, itu tidak ada yang tidak menarik, Bapak. Jadi semuanya bagus-bagus di situ, ya. Jadi, tapi apakah kalau hanya berupa putih gitu saja, apakah ditolak? Tidak, ya. Jawabannya tidak. Jadi background tidak 100% mempengaruhi ditolak tidaknya aksi nyata, tidak ya. Yang penting adalah kontennya sesuai dengan panduan aksi nyatanya tadi, ada umpan balik, ada dokumentasi, meskipun background-nya tidak menarik tetap lolos. Itu kalau dari saya. Kemudian untuk yang dari Ibu siapa nggih tadi, lama pemberitahuan aksi nyata. Aksi nyata kita lolos tadi berapa lamanya gitu nggih? Ibu Siti Fatimah, Ya, dari Ibu Siti Fatimah. Siti Fatimah. Kalau sekarang ya, kalau dulu saya awal-awal dulu ya itu bisa sampai 2-3 bulan. Awal 2022 2022 akhir sama 2023 itu lama, cukup lama. Tapi setelah di akhir-akhir 2023 itu semakin cepat ya, semakin cepat Ibu. Jadi sekitar 1 bulan, bahkan ada yang 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Bahkan yang di bulan Desember itu saya kirim aksi nyata sebanyak 3 di awal Desember, 2 minggu kemudian 3-tiganya lolos sertifikatnya, 3-tiganya muncul di bulan Desember. Nah, tapi saya yang sekarang ini, saya upload 3 aksi nyata di bulan Januari, ya hampir 1 bulan lebih sudah berpindah Februari belum muncul sertifikat saya karena memang seluruh Indonesia banyak sekali yang sekarang tuntutannya mengupload aksi nyata untuk mendapatkan sertifikat itu banyak sekali. Jadi dimohon bersabar. Jadi lama tidaknya tidak bisa ditentukan secara pasti karena menunggu validasi. Seperti itu Ibu untuk jawaban pertanyaan tadi. Kemudian ada lagi yang belum saya jawab, Bu Nunu. Minta tolong ingatkan kembali apa yang belum saya jawab. Link materi apakah bisa di-share? Bisa nggak? Nanti saya share yang trik-triknya tadi ada 7 tadi, nanti kita share. Kemudian apalagi Ibu? Insya Allah sudah, kalau sudah terjawab semua. Ini ada lagi saya tadi di screenshot Ibu Rita Pandamiah ya. Iya, sama kayaknya. Ya. Kenapa Bu? Rita Pandamia, ada sosialisasi atau pengenalan aplikasi tersebut. Apa ini yang dimaksud aplikasi apa Ibu? Canva nggih? Ibu Rita? Ada Ibu Rita di sini? Halo? Halo? Oh tidak, ini ya. Ya mungkin yang dimaksud Canva ya. Canva itu tinggal kita klik di Google Canva. Sudah muncul nggih Ibu. Canva di Google itu ya. Canva.com itu sudah muncul. Nanti kita mendaftar dulu dengan akun Belajar ID, karena untuk guru nanti akan lebih banyak template yang bisa kita gunakan jika menggunakan akun Belajar ID. Nah, nanti kalau kita ingin lebih mengembangkan lagi di Canva itu juga ada banyak sekali webinar-webinar sekarang yang membuat kita lebih paham tentang Canva itu. Oke, jadi seperti itu yang bisa saya jawab, Bu Nunu. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Monggo dari Bapak Ibu yang lain. Untuk sesi 1 sepertinya sudah ya, sudah terjawab semua. Jadi ini kita buka sesi kedua untuk 3 pertanyaan. Untuk 2 pertanyaan mungkin.
Sementara di sini ada pertanyaan di kolom chat Bu Tari. Nggih. Bu, apakah setiap topik itu harus kita kerjakan untuk mengisi RHK? Lalu berapa ya Bu nilai untuk aksi nyata ini? Oke, langsung jawab nggih, Bu. Bisa dijawab Bu Nunuk? Nggih, monggo. Jadi RHK yang di pengelolaan kinerja itu kan kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan ya, apakah kita bisa melakukannya atau tidak. Ya tidak semua topik ya, seperti saya memilih 3 topik di PMM untuk biar mendapatkan 3 sertifikat ya. Jadi ya sesuai kemampuan kita, kalau kita merasa, oh saya nanti tidak lolos sampai bulan Juni, maka saya 1 saja sertifikat PMM-nya. Nah ya berarti hanya 1 saja, jangan banyak-banyak. Kalau memang merasa seperti itu. Tapi kalau merasa sanggup bisa 3, 4 ya dipilih saja 4 tadi. Seperti itu Bu Nunuk di RHK tadi. Bapak siapa tadi yang bertanya? Bapak atau Ibu? Ibu Reni. Iya. Ibu Reni Evani. Oh, Pertanyaan iya. dari Ibu Reni Evani. Bagaimana Ibu Reni? Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Reni? Ya. Ya, mungkin tidak. Ini ada satu lagi nih. Oke, satu lagi. Di kolom chat satu lagi ya Bu Tari ya. Oke. Satu lagi. Bagaimana caranya kita membuat aksi nyata dengan menggunakan Canva? Satu lagi ya Bapak Ibu sebelum kita tutup. Oke, terima kasih langsung saya jawab. Oke, tadi dari awal saya sudah mempraktekkan membuat Canva aksi nyata dengan Canva tadi sampai saya upload juga tadi, ya. Jadi kalau Canva itu ya kita pertama kalau saya buka Google, klik canva.com. Nah, lalu muncul Canva. Karena saya sudah mendaftar, ya saya langsung bisa buat desainnya di situ ada template, saya inginkan template itu sudah kita ketik saja materinya, ya materi itu bisa dari kita merangkum modul tadi atau kalau tidak sempat merangkum modul seperti yang teks saya tadi saya lihat di YouTube atau saya melihat punya teman saya, asalkan tidak sama persis kita screenshot kita tempel jangan seperti itu, tapi kita ya seperti kita pindah di template kita gitu Bu ya, kita juga ngetik, jangan kita screenshot kita tempel jangan seperti itu, oke. Itu kemudian sampai terakhir tadi urut-urutannya sudah saya sampaikan semua tadi, ya sampai pada di-upload tadi sudah, ya. Jadi seperti itu Bu Nunuk. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Bu siapa tadi? Bu Mardiana. Bu Mardiana. Ya. Bu Mardiana, bagaimana Ibu? Semoga sudah Yeah. Jawab. Semoga sudah menjawab pertanyaan nggih Bapak Ibu guru hebat yang Indonesia. Indonesia yang kami terus terang di luar ekspektasi nih Bu Tari nggih. Nggih. Kami kira kan hanya untuk di sekolah saja atau mungkin teman sekolah-sekolah yang berada dekat dengan sekolah kami di Tuban, kota kecil di Jawa Timur. Ternyata melanglang buana kita. Oke, teman banyak. Ya, bagaimana Bapak Ibu guru hebat dengan sesi materi kita sore hari ini? Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf jika mungkin tidak tidak bisa semua pertanyaan dari Bapak Ibu terakomodir di sesi sore hari ini. Sebelum kami tutup sesi kita sore hari ini, menambahkan sedikit. Monggo. Untuk memberi semangat kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Jadi membuat aksi nyata itu tidak sulit. Jangan dibuat pikiran bahwa oh aksi nyata sulit nanti saya ditolak, tidak ya. Yang penting ada niat, ada keinginan, lakukan saja apa sesuai panduannya itu. Insya Allah nanti pasti akan lolos validasi. Jadi harus tetap semangat, harus diniati dari dalam diri sendiri. Itu Ibu Nunuk. Ya, bisa di. Ya. Okay. Terima kasih banyak Bu Tari pesan inspiratifnya di akhir pertemuan kita hari ini. Jadi untuk link absence insya Allah sudah ada di kolom chat nggih Bapak Ibu yang barusan di-share oleh Pak Fatoni Irsyad.
Lalu untuk sertifikat nanti mohon kiranya untuk Bapak Ibu yang hadir di di Gmeet ataupun di Google di YouTube Live bisa join di link WA ya, di link WA sehingga sertifikat akan kami kirimkan lewat link yang kami share di WA group. Begitu nggih, Pak Fatoni? Ya. Akan dikirim di link yang akan kami share di WA group. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu bisa mengisi link presensi yang sudah kami share di di chat Gmeet ini. Begitu. Selanjutnya tibalah kita di penghujung acara karena keterbatasan waktu. Begitu, sudah lebih dari 1,5 jam kita berbagi baik hari ini, gitu. Sehingga sebagai penutup, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya sesi kita sore hari ini berbagi praktek baik, trik jitu, lolos aksi nyata di PMM telah kita lampaui dengan baik, begitu, dengan relatif lancar. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu guru hebat sekalian. Sungguh kami tidak berekspektasi luar biasa seperti ini. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi kami, ternyata peminatnya dari Tangerang, dari Bengkulu, dari Indonesia, ya Allah. Dan tak lupa kami ucapkan permohonan maaf kami jikalau pelaksanaan sesi ini juga tak luput dari segala kekurangan, karena kekurangan itu kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan itu milik manusia. Mohon kiranya dimaafkan kekurangan kami selaku panitia dalam penyelenggaraan sesi berbagi sore hari ini. Akhir kata, terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya dari kami panitia. Semoga acara ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat sekalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Bapak Tari. Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan.